got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, do it all, wear that thing. Bitches on my line, and you know Halo guys, kami dari kelompok 4. Saya Vivia Tulirdia. Saya Shirley Bilmalia. Saya Afid Dipta Kencana. Saya Hafid Hidayatullah. Sistem semi-float bed SFB merupakan sistem pembibitan yang modern. Pembibitan ini dilakukan di dalam tray yang diletakkan di dalam kolam air. Media air digunakan sebagai pengontrol akar agar tetap terkonsentrasi dengan media. Tray, media yang digunakan dalam pembibitan ini yaitu media yang mampu. Kelebihan sistem float bed. Kelebihan dari sistem SFB ini yaitu praktis dalam pelaksanaan kegiatan. Penghematan penggunaan tenaga kerja. Tidak perlu dilakukan penyiraman setiap hari, tidak perlu dilakukan kegiatan penyiangan serta bibit yang dihasilkan memiliki pertumbuhan yang seragam dengan perakaran yang baik. Kekurangan sistem float bed. Kekurangan dari sistem pembibitan ini yaitu adanya biaya tambahan di awal untuk pembelian tray, pembuatan kolam, serta pembelian media tanam yang sesuai. Nadia 2015 dalam Muhlis 2019. Sanitasi lahan. Sanitasi bertujuan untuk membersihkan bedengan dari sisa-sisa tanaman dan plastik. Panjang bedengan 6 meter, lebar 1 meter, dan tinggi 30 cm. Pemerataan lahan. Pemerataan pada bedengan bertujuan untuk mengubah sifat fisik tanah agar menjadi datar dan melumpur. Alat dan bahan yang digunakan yaitu cangkul, waterpass, celurit, rollmeter, ember. Tanah harus sama rata dengan menggunakan waterpass supaya tidak ada cekungan pada bedengan tersebut. Jika bedengan cekung, tambahkan tanah untuk menambalnya pada bedengan. Pemberian lubang pada bedengan ke dalam lubang 30 cm. Pemasangan cagak. Tujuan dari pemasangan cagak yaitu untuk pondasi dari bedengan. Langkah-langkah membuat cagak dengan memotong bambu dengan panjang 110 cm dan pada ujung membentuk U sebanyak 2 cagak. Membuat blender, memotong bambu sepanjang 6 meter. Membuat lubang cagak menggunakan lindi sedalam 30 cm dan jarak 50 cm. Memasang cagak, bambu yang masuk ke dalam tanah sedalam 30 cm dan bambu berada di atas permukaan bedengan 80 cm. Blender, memasukkan blender pada cagak lalu ikat dengan kawat. Pemasangan mulsa plastik. Langkah-langkah, siapkan mulsa plastik dan potong sepanjang 6 meter. Ujung mulsa plastik ditarik secara bersamaan. Lalu sobek sedikit di tengah-tengah mulsa plastik, masukkan ke dalam bambu cagak yang sudah ditancapkan agar mulsa plastik tertata dengan rapi dan rapat. Membuat strapless dari bambu. Potong bambu kecil-kecil dengan ujung bambu yang tajam agar bambu bisa menusuk ke tanah. Kemudian strapless bambu ditancapkan ke plastik sampai menembus tanah. Pemasangan besi dan pemerataan batu bata. Potong besi sepanjang 3,2 meter, sebanyak 5 besi.
Kemudian tancapkan besi di atas bedengan dan tekuk besi tersebut hingga membentuk setengah lingkaran. Lalu besi tersebut diikat dengan menggunakan kawat. Tata batu bata di pinggir bedengan tersebut. Pemasangan bambu ring. Potonglah bambu dengan panjang 6 meter, lalu bagi menjadi 10 bagian. Kemudian potonglah kawat secukupnya. Lalu ikat dengan bambu tersebut sampai kuat dan rekat. Pemasangan sungkup. Potonglah waring dan plastik dengan panjang 5 meter dan lebar 6 meter. Kemudian bambu dengan sepanjang 6 meter dimasukkan di sisi kanan dan kiri WPW. Lalu jahit hingga kuat dan rapi. Lalu pasang sungkup tersebut di atas bedengan. Pertemuan dengan klien, kontrol PBL. Ketua Kelompok Tani menjelaskan tentang peningkatan produktivitas tembakau, pemeliharaan saluran got, pemeliharaan got bertujuan untuk mempermudah keluar masuknya air, memperbaiki sirkulasi udara dalam tanah dan menjaga tekstur tanah apabila hujan turun air tidak tergenang dan tidak banjir. Pada got mujur dan got malang yang tergenang air, tanah dikikis menggunakan cangkul agar air yang tergenang dapat mengalir. Pengendalian saluran gulma. Pada got mujur dan got malang yang tergenang air, tanah dikikis menggunakan cangkul agar air yang tergenang dapat mengalir. Mengukur kelembaban ini bertujuan untuk mengukur dan mensuplai air yang terkandung di dalam tanah yang dibutuhkan oleh tanaman. Sanitasi lahan dan penyemprotan herbisida. Pertama dilakukan penyobekan mulsa plastik untuk membersihkan gulma yang tumbuh di dalam bedengan yang tertutupi oleh plastik mulsa agar mempermudah dalam penyemprotan herbisida dan mempermudah dalam mengendalikan gulma.
Penyiapan media. Tujuan dari dilakukannya persiapan media tanam ini yakni sebagai tempat tumbuhnya benih dan sebagai tempat bakal akar yang akan tumbuh dan berkembang. Potong atau sabet plastik sosis dan letakkan pada tampah. Ratakan media tanam dan hancurkan apabila terdapat tanah yang menggumpal. Pemeraman benih tembakau. Tujuan dari pemeraman benih yaitu untuk merangsang perkecambahan benih. Basahi kertas sebanyak 3 lapis menggunakan air yang terdapat pada hand sprayer. Basahi kertas sebanyak 2 lapis sebagai penutup menggunakan air yang terdapat pada hand spray. Bentangkan plastik pada lantai atau meja, kemudian tambahkan kertas yang telah dibasahi sebanyak 3 lapis. Sebar benih secara merata dan pastikan tidak ada yang menyatu. Tutup benih menggunakan kertas 2 lapis. Lipat sisi kanan pada bagian terpanjang dan gulung pada sisi kiri bagian terlebar. Beri karet agar tidak mudah lepas. Masukkan ke dalam toples. Penyebaran benih. Tujuan dari penyebaran benih yaitu untuk menyebar benih yang telah diperam ke media tanam agar mempermudah saat pemindahan bibit ke pot tray. Perawatan bibit dilakukan supaya benih yang telah menjadi bibit tidak mati dalam proses penyebaran benih. Pengisian media ke dalam pot tray.
dilakukan untuk mempersiapkan media pembibitan tembakau sewaktu di transplanting. Transplanting bibit. Tujuan dari transplanting yaitu untuk mempercepat pertumbuhan bibit dan membantu memudahkan bibit saat dipindahkan di lahan. Pemberian Bicklin pada kolam. Tujuan dari pemberian Bicklin yaitu untuk menjaga kolam dari tumbuhnya jamur dan untuk membersihkan kolam. Mengontrol bibit. Tujuan dari mengontrol yaitu untuk memperoleh bibit yang berkualitas. Perawatan ini dilakukan dengan pembukaan sungkup yaitu untuk menjaga kelembapan dan suhu yang ideal pada bibit tersebut karena bibit tersebut yang memerlukan sinar matahari agar bibit tersebut pada saat ditanam di lahan tidak kaget yang pada akhirnya bibit tersebut mati. Pemberian larutan fungisida. Tujuan dari pemberian fungisida yaitu untuk mengendalikan jamur dan cendawan patogen yang dapat menyebabkan penyakit pada tanaman.
Mengontrol bibit. Tujuan dari mengontrol yaitu untuk memperoleh bibit yang berkualitas dan melihat perkembangan bibit. Penyemprotan insektisida. Tujuan dari penyemprotan insektisida untuk pengendalian hama yang menyerang bibit tembakau seperti ulat, grayak, belalang, dan lain-lain. Mengontrol bibit. Tujuan dari mengontrol yaitu untuk memperoleh bibit yang berkualitas dan melihat perkembangan bibit. Panen. Penyerahan bibit pada mitra ini untuk menepati janji yang sudah disepakati dengan mitra untuk diserahkan